Ada satu hal yang sering terlupakan manusia modern, bahwa tubuh bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, bukan sekadar alat untuk bergerak, bekerja, atau memenuhi kebutuhan harian. Dalam pandangan para penjaga ilmu kuno, tubuh adalah lembaran pertama dari kitab jiwa, dan setiap keadaan fisik meninggalkan jejak pada alam batin. Karena itu, kondisi junub dipahami bukan sebagai ketidaksucian biasa, tetapi sebagai keadaan transisi, suatu fase ketika energi manusia masih tersisa dalam bentuk yang belum kembali jernih junub, bukan dosa, bukan celah, bukan noda moral, namun ia adalah bekas energi yang belum lurus, seperti bias cahaya yang belum kembali sejernih semula. Para sufi, para pengembara malam, mereka yang bangun ketika dunia masih tertidur, menyadari bahwa keadaan ini membawa efek halus pada hati dan pikiran. Mereka mengajarkan bahwa energi manusia bekerja dalam lapisan, dan junub adalah salah satu lapisan yang dapat menebalkan tirai batin jika dibiarkan terlalu lama. Mereka menggambarkannya begini. Bayangkan cermin yang berembun. Embun itu bukan kotoran, hanya lapisan tipis. Namun ia cukup menghalangi pantulan jernihmu sendiri. Itulah junub. Dan mandi bukan hanya menghilangkan embun itu, tetapi mengembalikan kejernihan cermin agar cahaya bisa dipantulkan kembali. Disinilah letak rahasianya. Subuh adalah waktu ketika cahaya pertama kali jatuh pada cermin jiwa. Jika saat itu cerminmu masih berembun, engkau tetap akan menjalani hari, tapi pantulannya tidak sekuat biasanya. Fokus sedikit kabur, hati sedikit gelap, intuisi sedikit tertutup. Itulah yang dimaksud para guru ketika mereka mengatakan, yang batal bukan puasamu, tetapi beningnya jiwamu. Mereka tak sedang berbicara tentang hukum, tetapi tentang keadaan batin subuh sendiri memiliki dimensi yang tak bisa dipisahkan dari ritual penyucian. Dalam kebijaksanaan spiritual lama, subuh disebut sebagai jam di mana alam menahan napas. Dunia belum sepenuhnya terbangun, burung-burung belum bersuara, pikiran-pikiran manusia belum bertebaran memenuhi udara. Ada kesunyian kuno yang turun di antara dua dunia. Dunia gelap yang mulai memudar, dan dunia terang yang sebentar lagi lahir. Energi subuh ini disebut barzakh cahaya oleh beberapa tradisi adalah momentum langka. Dan mandi junub yang dilakukan di dalam waktu ini bukan semata tindakan fisik, melainkan peristiwa batin para arif, memberikan gambaran sederhana. Air yang mengalir sebelum matahari terbit memiliki watak yang berbeda. Ia dingin, lembut, tenang, seakan membawa memori kuno tentang kelahiran pertama manusia. Ketika air itu menyentuh kulit, bukan hanya tubuh yang tercuci, tetapi terjadi penyesuaian getaran, seperti seseorang yang membersihkan instrumen musik sebelum memainkan nada pertama. Bayangkan betapa berharganya momen ini. Ketika gelap masih memeluk dunia, ketika jiwa manusia baru saja kembali dari perjalanan tidur yang panjang, ketika kesadaran masih rapuh dan terbuka. Di saat seperti itu, mandi junub menjadi gerbang untuk masuk ke dalam hari dengan jiwa yang tegak, bukan jiwa yang masih buram. Namun ada rahasia lain yang lebih dalam, sesuatu yang jarang disebut secara terang-terangan. Dalam manuskrip-manuskrip lama yang membahas ritual penyucian, disebutkan bahwa manusia berada dalam dua keadaan energi setelah hubungan suami istri atau mimpi basah. Satu energi yang menghangatkan tubuh, memberi rasa lega dan kelonggaran. Dua, energi yang menggantung, yang jika tidak disucikan akan menempel dan membuat batin lebih mudah lelah, mudah gelisah, mudah terbawa arus emosi subuh adalah saat paling efektif untuk memutus energi kedua. Karena itu, para guru mengatakan mandi junub subuh bukan hanya ritual wajib, melainkan pemisah antara bayangan malam dan cahaya pagi. Ketika seseorang mandi sebelum fajar, ia tidak sekadar membersihkan tubuh. Ia seakan berkata kepada dirinya sendiri,
Aku memilih jernih, ia memilih kesadaran. Ia memilih kelahiran ulang setiap pagi. Inilah mengapa para pencari hikmah selalu tampak lebih tenang. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka memahami kekuatan kecil yang menentukan perjalanan besar mandi junub subuh adalah salah satunya. Sebuah tindakan sederhana, tetapi menyentuh lapisan terdalam jiwa manusia. Ada sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun berputar pelan di antara para guru batin, para penempuh jalan sunyi, para pencari kesucian yang memahami bahwa manusia hidup bukan hanya di dunia lahir, tetapi juga di sebuah ruang halus yang disimpan di balik kulit dan napasnya. Sebuah ruang tempat energi bergerak seperti kabut, naik turun seperti ombak, dan meresap ke dalam setiap keputusan, emosi, serta langkah yang ia ambil sepanjang hari. Dan rahasia itu terkait langsung dengan mandi junub subuh, yang dalam pandangan lahiriah tampak sederhana, tetapi dalam pandangan batin memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang selama ini dipahami oleh kebanyakan orang. Makna yang berkaitan bukan dengan hukum semata, tetapi dengan keadaan jiwa. Banyak orang mengira bahwa jika seseorang masih dalam keadaan junub ketika azan subuh berkumandang, maka puasanya menjadi rusak. Dan keyakinan itu membuat banyak hati gelisah, banyak pikiran kacau, dan banyak orang berusaha mandi dengan terburu-buru, seolah mengejar sesuatu yang akan hilang dalam sekejap. Padahal para ulama, para sufi, para penjaga ilmu yang memadukan syariat dan makrifat telah sejak lama menyatakan dengan penuh ketenangan bahwa puasa tetap sah, bahwa kesucian ibadah tidak terputus, dan bahwa manusia tidak kehilangan nilai puasa hanya karena ia belum sempat mandi sebelum subuh, sebab yang sejatinya terpengaruh bukanlah sah atau tidaknya ibadah, melainkan kejernihan batin yang akan ia bawa sepanjang hari. Jernih yang halus, yang tidak terlihat mata, tetapi terasa oleh jiwa. Para penempuh jalan hikmah sering mengatakan bahwa tubuh yang belum suci bukan sekadar tubuh, melainkan seperti jubah energi yang masih menahan sisa-sisa malam, sisa-sisa kehangatan, sisa-sisa emosi yang belum sepenuhnya luruh. Dan jika keadaan itu dibawa ke dalam cahaya pagi, maka hati akan lebih mudah berubah muram, pikiran lebih cepat keruh, dan langkah sering terasa berat tanpa sebab. Yang jelas, seakan ada sesuatu yang menahan dari balik punggung. Sebuah bayangan tipis yang tidak tampak, namun bekerja seperti kabut di dalam kesadaran. Inilah rahasia halus yang banyak orang tidak ketahui. Mandi junub subuh adalah pemutus kabut itu, pemutus dari energi malam yang belum selesai dibersihkan, penyambung antara gelap yang menyusut dan terang yang sedang lahir. Dan ketika seseorang mandi bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena ia memahami hikmah ini, maka air yang menyentuh kulitnya tidak lagi terasa seperti air biasa, melainkan seperti cahaya dingin yang mengangkat tirai batin satu persatu. Seperti tangan lembut yang menurunkan beban dari pundak. Seperti bisikan halus yang berkata, "Kini engkau bersiap memasuki hari dengan kesadaran penuh." Para guru kuno bahkan mengatakan bahwa mandi junub setelah azan subuh bukanlah sebuah keterlambatan, tetapi sebuah kesempatan. Karena pada saat itulah dunia masih setengah sunyi, masih setengah bermimpi, dan air yang mengalir memikul ketenangan yang hanya muncul antara dua waktu, antara panggilan malam yang memudar dan panggilan pagi yang baru mulai hidup. Dan dalam jeda suci itulah penyucian bekerja lebih dalam, membawa seseorang kepada keadaan batin yang lebih seimbang, lebih jernih, lebih mudah menerima cahaya petunjuk yang turun perlahan di waktu-waktu awal fajar. Dan ketika seseorang memahami rahasia ini, ia akan sadar bahwa mandi junub subuh bukanlah tentang cepat atau lambat, bukan tentang panik atau takut, tetapi tentang memasuki cahaya pagi dengan hati yang telah dibersihkan dari sisa gelap, tentang memulai hari dengan diri yang lebih ringan, lebih teduh, lebih suci,
seolah dunia baru saja dibuka ulang untuknya, dan ia dipersilakan masuk sebagai makhluk yang telah memilih kejernihan atas segala yang lain. Ada saat-saat tertentu dalam hidup manusia ketika air tidak lagi hanya menjadi air, ketika sentuhannya berubah menjadi semacam bisikan halus yang meresap jauh ke dalam jiwa dan subuh, dengan kesunyian yang menggantung di antara langit dan bumi, dengan udara yang masih membawa aroma malam yang belum sepenuhnya pergi, dengan cahaya tipis yang baru merayap dari balik cakrawala. Adalah waktu ketika air memiliki kekuatan itu, kekuatan yang membuat mandi junub bukan sekadar gerakan fisik, tetapi sebuah ritus kelahiran, sebuah peralihan dari keterikatan pada dunia lama menuju kejernihan yang baru. Dan disinilah letak dimensi spiritual yang jarang dipahami oleh banyak orang. Ketika seseorang berdiri di bawah aliran air pada waktu subuh, tubuhnya mungkin terasa dingin, namun di balik dingin itu ada sesuatu yang bergerak. Ada energi yang menyusut pelan, seperti bayangan malam yang akhirnya menyerah pada cahaya pagi, dan air itu yang jatuh perlahan dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, membawa pergi sisa-sisa getaran yang tersimpan dalam tubuh setelah ia melewati malam, sisa emosi, sisa mimpi, sisa energi berat yang tidak terlihat namun berpengaruh kuat pada cara manusia memandang dunia pada hari itu, sehingga mandi di waktu ini menjadi seolah tindakan menyambut cahaya, tindakan yang membuat tubuh dan batin kembali sejajar. Para sufi menggambarkan momen ini seperti seseorang yang sedang membuka tirai yang menutupi jendela hatinya, tirai yang mungkin tidak disadari keberadaannya, namun terasa berat saat hari mulai berjalan, dan ketika air itu mengalir, tirai itu terangkat perlahan, membuka ruang dalam diri untuk menerima cahaya fajar yang halus, cahaya yang tidak hanya menerangi dunia, tetapi juga menerangi kesadaran manusia, membuatnya lebih peka terhadap bisikan ilahi, lebih lembut dalam berbicara, lebih tenang dalam melangkah, dan lebih jernih dalam melihat kebenaran kecil yang sering era abaikan. Dan dalam kesunyian subuh yang masih utuh itu, ketika dunia belum riuh dan pikiran belum diserbu oleh ratusan tuntutan hari, mandi junub menjadi seakan sebuah upacara sakral yang tidak diumumkan siapapun, tetapi dirasakan oleh hati yang hadir. Upacara yang membuat seseorang kembali berada dalam dirinya sendiri, menyadari keberadaannya, merasakan kembali getaran hidup yang murni, seolah air itu bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi membangunkan kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa hari baru selalu membawa kesempatan untuk lahir kembali, untuk memperbaiki diri, untuk mendekat kepada cahaya yang tak pernah memaksa, namun selalu memanggil. Dan ketika semuanya usai, ketika air berhenti, ketika tubuh telah bersih, ketika napas kembali tenang, maka seseorang tidak hanya keluar sebagai dirinya yang sama, tetapi sebagai dirinya yang lebih ringan, lebih terang, lebih siap menghadapi dunia, karena ia telah memasuki fajar bukan sebagai sosok yang masih membawa bayangan malam, tetapi sebagai jiwa yang telah dibersihkan oleh kesunyian, oleh cahaya, oleh air yang menjadi saksi perubahan halus di dalam dirinya. Dan kini, ketika kita telah menyelami makna-makna yang tersembunyi di balik mandi junub subuh, makna yang tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi tentang keadaan jiwa, tentang perjalanan energi, tentang pertemuan antara gelap dan terang, maka tibalah kita pada bagian yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana seseorang dapat menjalani ritual ini tidak sekadar sebagai rutinitas wajib, tetapi sebagai laku batin, sebagai pengalaman spiritual yang mengubah cara ia memasuki hari. Dan setiap langkah kecil dalam prosesnya adalah pintu kecil menuju kejernihan yang lebih dalam. Mulailah dengan niat, karena niat adalah cahaya pertama yang menyalakan seluruh perjalanan. Dan ketika seseorang berdiri di hadapan air sebelum subuh, di dalam kesunyian yang masih murni, maka niat itu seakan menjadi bisikan lembut
yang menghubungkan hatinya dengan sumber segala kesucian. Dan di momen itu, biarkan dirimu berniat bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga melepaskan segala sisa-sisa malam, segala beban halus yang menempel, segala kabut yang mungkin masih menggantung di ruang batin. Dan biarkan niat itu mengalir dengan tenang, tanpa terburu-buru, seperti embusan angin sebelum fajar yang menyapu daun-daun dengan lembut. Kemudian, sebelum air pertama menyentuh tubuhmu, tariklah napas panjang, sebuah napas yang lambat, seolah engkau ingin mengumpulkan seluruh dirimu dalam satu titik kesadaran. Dan ketika napas itu ditahan sejenak, rasakan dunia seakan berhenti. Rasakan keheningan dunia luar bertemu dengan keheningan dunia dalam. Dan saat itulah, ketika napas dilepas perlahan, biarkan tubuhmu siap menerima sentuhan air sentuhan yang bukan hanya membasuh kulit, tetapi juga mengusir bayangan dan keruh yang tidak terlihat. Ketika air mulai mengalir, biarkan ia turun perlahan dari kepala, karena para guru tua percaya bahwa membersihkan bagian atas tubuh lebih dahulu adalah simbol dari menyucikan kesadaran, menyucikan pikiran, menyucikan niat. Dan ketika aliran air itu bergerak turun melewati wajah, leher, dan bahu, bayangkan bahwa air membawa pergi beban yang mungkin tidak engkau sadari selama ini. Sisa emosi, sisa mimpi buruk, sisa ketegangan, sisa pikiran yang tertahan, dan biarkan semuanya luruh bersama tetes air yang jatuh ke tanah. Biarkan proses itu berjalan pelan, karena kesakralan tidak pernah hadir dalam tergesa-gesa, dan semakin engkau melambat, semakin engkau dapat merasakan bahwa air tidak hanya bersentuhan dengan kulit, tetapi juga dengan ruang-ruang dalam yang selama ini tertutup. Ruang yang menjadi tempat jiwa menyimpan rasa lelahnya, sedihnya, kecewanya, dan seluruh energi yang semalam menumpuk tanpa engkau sadari. Lalu ketika mandi mendekati akhir, ketika tubuh hampir sepenuhnya dibersihkan, berhentilah sejenak. Rasakan tubuhmu yang mulai ringan. Rasakan pikiranmu yang mulai teduh. Rasakan hatimu yang mulai berlapang. Dan sadari bahwa pada momen itu, momen yang sederhana namun sangat dalam, engkau sebenarnya sedang memasuki cahaya fajar sebagai sosok yang baru. Sosok yang telah dipisahkan dari kegelapan yang semalam menyelimuti. Sosok yang dipersiapkan untuk menerima rezeki, ketenangan, dan petunjuk yang turun di waktu subuh. Dan setelah semuanya selesai, ketika air berhenti dan tubuhmu terasa bersih, biarkan dirimu berdiri sejenak. Biarkan napasmu mengalir bebas. Biarkan hatimu berkata pelan, "Aku telah kembali menjadi jernih." Dan berjalanlah menuju hari yang panjang dengan langkah yang lebih ringan, lebih tenang, lebih terang, karena engkau telah memasuki pagi, bukan sebagai manusia yang masih membawa bayangan malam, tetapi sebagai jiwa yang telah melalui ritual suci kelahiran kembali. Dan pada akhirnya, ketika seluruh perjalanan ini kembali kita rengkuh dalam satu tarikan napas yang panjang dan tenang, kita mulai menyadari bahwa mandi junub subuh bukanlah sekadar kewajiban yang ditempatkan pada tubuh, bukan pula sekadar syarat yang harus dipenuhi sebelum memasuki ibadah, tetapi sebuah gerbang halus yang menghubungkan manusia dengan cahaya fajar yang suci. Sebuah momen yang mengandung keheningan kuno, yang di dalamnya Tuhan menyentuh hati manusia dengan cara yang paling lembut, paling sederhana, namun paling mengubah jiwa. Dan ketika seseorang menjalani ritual itu dengan penuh kehadiran, penuh kesadaran, penuh kelembutan dalam hati, maka ia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah kejernihan yang turun perlahan dari atas, menyusup ke dalam pikirannya, dan menetap di pusat jiwanya. Dan ketika ia keluar dari ruang mandi, dalam keheningan yang masih menggantung di antara subuh dan cahaya yang baru lahir, ia membawa sebuah rasa lega yang tidak bisa dibeli, sebuah keteduhan yang tidak bisa ditiru, sebuah kesucian yang tidak bisa dipaksakan,
karena itu adalah pemberian, sebuah anugerah yang datang dari kesediaannya untuk membersihkan diri bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Dan di sanalah ia mulai memahami bahwa kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari banyaknya langkah besar yang ia ambil, tetapi dari ritual kecil yang ia jalani dengan hati yang hadir. Dari detik-detik sunyi yang ia pilih untuk bening dan kembali ke dirinya yang paling sejati. Maka, saat engkau memasuki hari-hari berikutnya, ingatlah bahwa setiap subuh membawa kesempatan baru untuk lahir kembali. Bahwa setiap tetes air yang jatuh pada kulitmu adalah pengingat bahwa Tuhan selalu memberikan ruang untuk kembali jernih, kembali utuh, kembali tenang. Dan ketika engkau menjalani mandi junub subuh dengan penuh kesadaran, engkau sedang memilih cahaya, engkau sedang memilih hidup, engkau sedang memilih dirimu yang paling bersih dan paling dekat dengan Sang Pencipta. Dan itulah rahasia yang selama ini tidak banyak diketahui, namun selalu menunggu untuk ditemukan.